Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vidya Saprana Pratama dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Benggayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal Olimpiade Fisika tingkat provinsi. Oke, soal yang pertama. Dua buah balok, salah satunya bermasa 5 kg dan lainnya 10 kg, terletak pada bidang miring seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, seperti ini gambarnya. Balok 5 kg didorong ke atas sepanjang bidang miring oleh gaya sebesar 150 Newton. Berarti balok yang ukurannya 5 kg didorong dari bawah dengan besar gayanya itu adalah 150 Newton. Anggap tidak ada gaya gesek antara balok-balok dan bidang miring. Oh, berarti tidak ada gaya gesek, nggak ada Fs-nya. Dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Tentukan besar gaya tekan yang diberikan oleh balok 5 kg terhadap balok 10 kg. Nah, berarti besar gaya tekan antara balok 5 kg terhadap balok 10 kg. Itu yang ditanyakan, gayanya berapa. Nah, seperti itu. Dan sini kita akan bahas yang dimana kita sudah tahu yang pertama-tama itu kita harus meninjau gambarnya dulu. Nah, gambarnya yang pertama kita sudah tahu hukum Newton yang ketiga, yaitu hukum aksi dan reaksi. Maka di sini ada aksi, ada reaksi, yang dimana memungkinkan F1 itu sama dengan F2. Tetapi kok dalam artian gaya itu sama. Kok dalam artian praktek itu ada sesuatu yang mengalah, ada satu yang minus, seperti itu. Dan juga kalau kita perhatikan gambar yang tadi, kalau kita analisa lagi, dan dimana untuk gayanya kan ke atas, pengennya ke atas tuh, maka percepatan itu akan arahnya ke atas. Dan juga masa yang pertama adalah masa totalnya tadi itu kan awalnya 10 kg, 5 kg digabungkan semuanya jadilah 15 kg, karena kan M1 tambah M2. Nah, seperti itu. Dan juga gaya yang bekerja adalah 150 Newton. Dan di sini kita sudah tahu untuk gaya sendiri berada di bidang miring, pasti ada hubungannya juga dengan percepatan gravitasi. Yang dimana percepatan gravitasi ini merupakan nilai yang berada di atas udara. Karena kan bidang miring ini nih. Berarti kan ada ketinggian. Yang dimana ketinggian ini adalah sebuah udara yang terisi oleh udara, maka berhubungan dengan percepatan gravitasi. Nah, kita tinjau seperti arah vektor juga masuk ke trigonometri. Untuk arah yang berjalan sesuai dengan jalannya yaitu W sin theta. Nah, untuk arah ke bawah yaitu 150 Newton, dan untuk arah ke samping sedikit atau arah yang pas banget dengan baloknya secara vertikal maka P cos theta. Dan sini kita menggunakan yang searah mendatar karena arahnya itu bergerak secara X. Jadi kayak bidang miring kayak gini. Cuman yang kita pakai itu arah X, ini adalah arah Y, dan sini yang netralnya. Nah, bagian tengahnya ini tuh itu netralnya 150 Newton. Maka W sin theta sama dengan masa dikalikan gravitasi 150 Newton. Maka itu dikalikan 10, 15 kali 10 150. Sin 30 derajat. Sin 30 derajat kita sudah tahu itu adalah setengah. Setengah dikalikan 150 adalah 75 Newton. Nah, jadi seperti itu. Karena kita sudah meninjau gambarnya, sekarang kita lanjut untuk menjawab pertanyaannya. Karena kan sudah digabung tuh, maka kita menggunakan hukum Newton kedua. Karena kenapa digabung? Dikarenakan tidak ada gesek, jadi tidak ada yang berbeda, semuanya digabungin. Nah, seperti itu. Maka di sini kita menggunakan hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan massa dikalikan percepatan. Gaya apa saja yang bekerja? Yang pertama ada gaya dikurangi dengan gaya beratnya, karena gaya beratnya ingin ke bawah, ingin menjatuhkan, yang satu ingin merobos ke atas, jadi berlawanan mereka dua, jadi ada plus minusnya. Maka F dikurangi W sin 30 derajat sama dengan massa dikalikan percepatan. 150 Newton itu adalah gayanya dikurangi 150 dikalikan setengah sama dengan 15A, karena massa totalnya adalah 15. Maka 150 dikurangi 75 sama dengan 15A. Maka A sama dengan 5 meter per second. 150 kurang 75 dibagi 15 itu adalah 5 meter per second kuadrat ya untuk percepatan. Dan sekarang kita analisa lagi, yang dimana kan kita ingin mencari gaya
tergaya tekan dari balok 5 ke balok 10 kg terhadap, yang dimana gayanya inilah yang ditanyakan. Makanya kita cari gaya apa. Itu gaya yang pertama. Gaya apakah itu? Gaya berat yang ada di 10 kg. Maka sigma F sama dengan massa kali A, hukum Newton kedua lagi. F1 sama dengan W sin 30 derajat sama dengan 10A. Masanya hanya 10 kg, bukan 15 lagi ya, karena kan ingin mencari terhadap balok 10 kg. Maka yang gunakan itu adalah F1. Karena F1 ini juga berpengaruh dengan gaya berat, maka digunakanlah W sin 30 derajat. Yang dimana masanya ini kita ubah dengan 10 kg, tidak 15 kg seperti ini tadi. Dikarenakan aksi yang pertama, yaitu F1-nya. Nah, seperti itu. Maka F1 dikurangi 100 dikalikan setengah sama dengan 10 kali 5. Sin 30 adalah setengah. F1 dikurangi 50 sama dengan 50. 10 kali 5 ada 50. 100 dibagi setengah atau 100 bagi 2. 100 bagi 2 ya, bukan 100 bagi setengah. 100 kali setengah baru benar. 100 bagi 2 ada 50. Maka nilai gaya yang diberikan atau gaya tekan yang diberikan kepada balok pertama, yaitu balok 10 kg, adalah 100 Newton. Seperti itu. Jadi kita sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Kita lanjut soal yang kedua. Dua buah balok A dan B dengan massa masing-masing 2 kg dan 1 kg. Berarti di balok A adalah 2 kg, balok B masanya 1 kg. Balok A terhubung pada sebuah tali dengan panjang 0,5 meter yang terkait pada sebuah pasak di salah satu ujungnya. Balok B terhubung dengan balok A melalui sebuah tali dengan panjang 0,5 meter. Sistem berada pada sebuah meja horizontal licin dan bergerak melingkar dengan laju sudut 15 radian per second. Rati itu radian. Jika gaya tegangan tali pada tali A adalah TA, berarti tegangan tali adalah T, dan gaya tegangan tali pada tali B adalah TB, maka nilai perbandingan antara kedua itu TA dan TB adalah berapa? Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya seperti ini. Nah, ini berhubungan dengan gerak melingkar yang ada gayanya. Nah, seperti itu. Jadi di sini gaya yang pengaruh. Pengaruh apa? Karena ada tali, ada massa, ada gaya yang diberikan. Nah, jadi seperti itu. Maka di sini untuk menjawabnya kita sudah tahu pertama-tama apa dulu, yaitu meninjau gambar. Yang dimana gambar kalau kita bisa lihat yang sudah dikasih tahu untuk benda A adalah 2 kg, benda B adalah 1 kg. Sini adalah LA, LB. Itu apa? Yaitu momentum sudut. Nah, di sini ada omega sebesar 15 radian per second di posisi B-nya ini, di massa B-nya ini. Oke. Nah, di sini bisa terlihat pada gambar lebih jelas. Kita sudah tahu di sini tegangan talinya jika dibandingkan TA sini adalah di sini TAB dan TBA, dan sini adalah artinya TB. Karena di sini saling sama-sama itu, sama-sama terkait. Satu mendorong, satu menuju ke sana. Jadi plus minusnya ada. Nah, yang dimana sini sebutan itu anggapannya TB, karena kan TA mau ke sana, berarti TB mau ke sana. Nah, seperti itu. Maka yang pertama-tama untuk mencari perbandingan, kita kan harus mencari nilai tegangan talinya dulu. Gimana caranya? Caranya adalah menggunakan gaya. Nah, karena kan ini berhubungan dengan gaya. Gaya itu apa? Gaya adalah massa dikalikan kecepatan kuadrat dibagi oleh jari-jari. Maka di sini tinggal kita olah saja lagi, maka untuk kecepatan sendiri dapat kita ubah. Dapat kita ubahkan itu kan omega kuadrat dikalikan R kuadrat. Maka omega kan, omega dikalikan R kuadrat itu adalah V. Maka omega massa dikalikan omega dikalikan R. Kenapa R saja? Karena kan atasnya R kuadrat, bawahnya R, tinggal dicoret. Jadi tinggal R aja, tinggal R satu aja. Seperti itu. Maka di sini tinggal kita lihat untuk gaya yang bekerja adalah TA dikurangi TAB. Dan anggapan TAB-nya ini adalah sebuah gaya yang bekerja atau tegangan tali yang bekerja pada sigma F yang mengurangi si TA-nya ini, seperti itu. Maka TA dikurangi TAB sama dengan massa A dikalikan omega kuadrat dikalikan RA.
TA dikurangi TAB sama dengan massa 2 kg di benda A, kecepatan radiannya 15 radian per second, dikalikan jari-jarinya adalah 0,5 sudah disebutkan. Maka TA sama dengan 15 kuadrat ditambah TAB. Maka sudah tahu nilai TAB sendiri adalah TA sama dengan 2 dikalikan 15 kuadrat. Karena kan nilainya itu sama gitu, maka artinya itu dikalikan. Berarti ada 15 kuadrat dari TA sendiri. Jadi nilainya seperti itu. Dan juga untuk cari nilai yang B, sigma F sama dengan massa B dikalikan omega kuadrat dikalikan RB. Maka TB sama dengan 1 kali 15 kuadrat kalikan 1. MB nya ada 1 kg, kecepatan sudutnya 15 kuadrat karena ada kuadrat tuh. Nah, dikalikan 1. Nah, 1 seperti itu. RB panjangnya. Yang awalnya 0,5 dari A, 1 untuk B. Karena 0,5 perbandingannya setengah jadinya. Dan juga untuk awalnya tadi ini kuadrat ya. Soalnya kelupaan nulis. Jadi di sini kuadrat ya. Oke. Nah, dan sini kita sudah dapat nilainya kan. TB itu sama dengan 15 kuadrat, maka tinggal kita bandingkan TA per TB. Sama dengan 2 kali 15 kuadrat per 15 kuadrat. Nah, di sini tinggal 15 kuadrat tinggal coret. Tinggal 2. 2 kali 1, 2. Nah, maka seperti itu. Maka kita sudah mendapatkan perbandingannya yaitu 2 banding 1. TA sebesar 2 dan TB sebesar 1. Jadi seperti itu. Kita lanjut soal yang terakhir. Sebuah balok bermassa 2,5 kg meluncur sejauh 1 meter di sebuah lintasan dengan kemiringan alfa atau tan alfa sama dengan 3/4 terhadap bidang datar. Oke, jadi di sini tan alfanya diketahui. Nah, jadi jangan lupa untuk masukkan ke nilai trigonometri, nanti tinggal kita ubah untuk ke sin terhadap bidang datar. Koefisien gesek, statis, dan kinetis antara balok dengan permukaan lintasan masing-masing adalah 0,50 dan 0,20. Jika percepatan gravitasi adalah G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat, maka besar energi yang hilang akibat gaya non-konservatif adalah. Jadi besar gaya yang hilang akibat gaya non-konservatif tadi, itu berapa gaya atau besar energinya. Maka di sini bisa kita lihat gambarnya seperti ini, gambarannya. Nah, ada sebuah balok yang ingin meluncur yang sejauh 1 meter. Dan di sini juga berhubungan banget. Dan energi. Usaha dan energi itu juga ada, tapi secara garis besarnya aja. Maka sekarang tinggal kita tinjau lagi. Yang dimana W sin theta untuk arahnya ke bawah, ini kan karena proyeksi vektor. Nah, sudah paham seperti nomor 1 tadi. Dan juga ini ada gaya normalnya, gaya yang menormal dari gaya beratnya ini. Dan juga ada gaya gesek. Nah, seperti itu. Maka tinggal di sini tinggal kita mencari nilai gaya geseknya aja. Nanti kan karena kan gaya geseknya aja yang berpengaruh, yang lain tidak ada. Maka FK itu sama dengan μK dikalikan gaya normal atau gaya berat. Nah, sama dengan 0,2 dikalikan massa kali G, massa kali gravitasi atau percepatan gravitasi dikalikan cos alfa. Oke, pertama-tama kenapa kita menggunakan cos alfa? Karena gaya geseknya itu arahnya itu melawan, yang dimana untuk cos alfa sendiri itu arahnya pengen ke bawah. Makalah gunakan cos alfa. Dan juga untuk kenapa nilainya bisa 4/5 cos alfa? Dikarenakan trigonometri. Nah, trigonometri apa? Ada sin, ada tan, ada cos. Yang dimana untuk tan adalah 3/4. Berarti kan depannya ada 3, sampingnya adalah 4. Tinggal cari nilai yang berada di miringnya berapa, yaitu 5. Dengan sistem apa? Sistem kuadrat. Nah, 5. Jadi karena cos itu adalah samping bagi miring, sampingnya berapa? 4, miringnya adalah 5. Maka nilainya adalah 4/5. Maka di sini mu-nya berapa? Mu-K-nya koefisien kinetisnya yaitu 0,2 dikalikan 19,6. 2,5 kali 9,8. Nah, setelah itu dikalikan 4/5 atau dikalikan 0,8. Maka nilainya adalah 19,6. Tinggal dikalikan nilainya adalah 3,92 Newton. Oke, sudah dapat gaya total dari benda tersebut. Tinggal kita masukkan ke rumus energi.
Nah, di sini apa yang kita pakai? Yaitu usaha sama dengan gaya, yaitu berupa gaya gesek dikalikan jaraknya. Jadi 3,92 dikalikan 1 meter. Nilainya adalah 3,92 Joule. Seperti itu. Jadi ini adalah jawaban dari soal yang nomor 3. Oke, sekian dari pembahasan soal simulasi Olimpiade Fisika tingkat provinsi. Semoga dapat mudah dipahami dan mudah dimengerti. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar semuanya.